Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Noval dari kampus Unisba. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam bagi masa dewasa awal, madya, dan usia lanjut. HM Khatib Taha mendefinisikan pendekatan adalah cara pemrosesan atas subjek atau objek untuk mencapai tujuan. Pendekatan juga bisa berbagai cara pandang terhadap sebuah objek persoalan, di mana cara pandang itu adalah cara pandang konteks yang lebih luas lagi. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan pendidik untuk kegiatan pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama ada pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, dan pendekatan keteladanan. Masa dewasa awal. Dewasa awal atau biasa disebut adult berasal dari kata bentuk lampau, yakni adultus, yang memiliki arti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau lebih menjadi dewasa. Masa dewasa awal dimulai dari umur 19 sampai 40 tahun. Masalah yang dihadapi adalah memilih cara hidup atau arah hidup yang akan diambil dengan menghadapi godaan berbagai kemungkinan pilihan. Pada tahap ini, kita sebagai umat Islam, umat muslim, sudah mempunyai tanggung jawab besar karena kita sudah bisa memilih kehidupan yang akan kita jalani. Dengan karena itu kita wajib mempelajari pendidikan agama Islam masa dewasa madya. Dalam sejarah perkembangan ilmu pendidikan, kajian awal mengenai konsep pendidikan dunia ini berasal dari pemahaman tentang persoalan belajar pada anak-anak dan mengajar pada anak-anak. Namun seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman dan mobilitas pendudukan, kajian mengenai konsep pendidikan ini mengalami perluasan, yaitu ke wilayah pendidikan orang dewasa atau disebut andragogi, yaitu pendidikan yang tidak lagi mentransmisikan pengetahuan namun membentuk juga mengembangkan keterampilan pengetahuan sebagai wujud proses pembelajaran yang sepanjang hayat. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang-orang berstatus dewasa dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Dalam pendidikan andragogi itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip dan strategi belajar orang dewasa, terkhusus pada orang madya dari 40 sampai 60. Orang dewasa madya memiliki konsep diri. Konsep diri ini yaitu orang dewasa madya memiliki akumulasi pengalaman. Orang dewasa juga memiliki kesiapan belajar, ingin segera memanfaatkan hasil belajarnya, memiliki kemampuan untuk belajar, dan dapat belajar efektif apabila melibatkan mental dan fisik. Dan karakteristiknya itu orang dewasa telah memiliki banyak pengalaman hidup. Jadi kita tahu kan dengan umurnya yang sudah tinggi dan banyak, itu memiliki pengalaman hidup. Lalu ada motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi ada rasa ingin belajar yang tinggi ketika mereka sudah umur yang sangat banyak juga. Orang dewasa telah memiliki banyak peran dan tanggung jawab, kurang percaya diri pada kemampuan diri untuk belajar kembali, dan tujuan belajar bagi orang dewasa. Jadi mereka masih ada penyesalan bahwa saat mereka masih muda mereka tidak cukup belajar, sehingga saat usia muda ini ingin memotivasi diri untuk terus belajar, tapi masih kurang percaya diri untuk belajar karena mereka tahu bahwa umur mereka sudah tinggi, sudah banyak, dan mulai ketika terjadi motivasi atau percaya dirinya mereka itu masih kurang. Lalu beberapa asumsi dalam cara belajar, konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar itu faktor psikis, harapan masa depan, latar belakang sosialnya, keluarga, dan daya ingatnya.
Lalu ada faktor fisiknya juga, faktor penglihatan, pendengaran, faktor artikulasi, dan faktor penyakit. Nah, strategi pembelajaran orang dewasa ini strategi pembelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai ada 2 strategi belajar, yaitu pertama, strategi belajar yang dirancang untuk membantu orang menata pengalaman masa depan, pengalaman masa lampau yang dimilikinya dengan cara yang baru. Lalu ada strategi belajar yang dirancang untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan baru. Jadi ketika mereka memiliki pengalaman yang lampau itu nanti diperluas lagi dan dikembangkan lagi pengalaman atau ilmu pengetahuannya, sehingga kedepannya itu mereka memiliki berbagai keterampilan yang bisa digunakan kedepannya, dan juga mereka memberikan pengetahuan baru juga, sehingga mereka akan puas dengan pengetahuan itu yang didapatkannya. Itu ada masa dewasa akhir atau usia lanjut. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai pada usia 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik, psikologis yang semakin menurun. Masa dewasa akhir merupakan masa kematangan, ciri utamanya yaitu pasrah. Pada masa ini minat kegiatan kurang beragama, hidup menjadi kurang rumit dan lebih berpusat pada hal yang sangat berarti. Jadi ketika mereka sudah tua atau masa lanjut usianya umur 60 ke atas, mereka sudah mengerti bahwa umur mereka pun sudah dikit lagi dan mereka sudah tidak memiliki lagi dunia, sehingga mereka berpusat pada hal yang berarti juga, yang berfokus pada diri sendiri. Lalu pada pendidikan agama masa dewasa akhir ini, orang dewasa tersebut seharusnya sudah mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama, karena orang dewasa sudah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Anwar Mahyudin, menunjukkan bahwa hiburan utama yang pada usia lanjut adalah waktu yang dihabiskan bersama anak, cucu-cucu mereka, taman dan masjid sebagai tempat sosialisasi serta agama yang berperan penting dalam kehidupannya. Jadi ketika sudah tua, mereka akan memfokuskan diri pada apa yang ada di sekitarnya, seperti fokus kepada anak-anaknya, juga cucu-cucunya, sering bersama tidak melewatkan momen-momen bersamanya. Juga akan memfokuskan diri pada diri sendiri, yaitu fokus spiritualnya, agamanya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ciri-ciri sikap beragama: menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang. Yang kedua, cenderung bersifat realis. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran-ajaran dan norma-norma agama. 4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab diri sendiri. Lalu yang kelima, bersikap lebih kritis terhadap ajaran agama. Jadi seperti yang disebutkan tadi, bahwa mereka itu kan sudah memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak dan juga kematangan dalam berpikir juga, sehingga mereka akan memfokuskan diri pada apa yang telah diajarkannya dan apa yang telah dialaminya, sehingga mereka akan memiliki tanggung jawab juga yang tinggi terhadap apa yang mereka lakukan, dan juga bersifat realistis karena mereka sudah tahu bahwa apa yang di dunia ini itu harus fokuskan pada dirinya sendiri. Lalu pendidikan usia lanjut, konsep dirinya itu adalah pengalaman belajar pada masa lalu, yaitu usia lanjut. Lalu penguasaan varian-varian landasan belajar bagi usia lanjut, gaya belajar dan usia lanjut, dan materi yang cocok dipelajari oleh usia lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran usia lanjut yaitu faktor fisiologis, psikologis, faktor lingkungan belajar, dan sistem pengajiannya. Teori belajar classical conditioning. Classical conditioning akan menghasilkan proses pembelajaran yang dimana para usia lanjut ini akan memiliki respon atau refleks dalam hal pembelajaran, sehingga ketika mereka diberikan stimulus atau diberikan sesuatu tertentu, mereka akan memiliki refleks atau stimulus yang akan muncul dari balasan dari respon tersebut.
Lalu berbeda dari classical conditioning, yaitu yang hasilnya adalah perilaku refleks tanpa sadar. Dari classical conditioning, operant conditioning yaitu respon yang menguat atau melemah dilihat dari seberapa sering respon ini terulang. Jadi bagaimana mereka ketika mereka terus diulang-ulang dalam proses pembelajaran, mereka akan memiliki respon yang akan terus ada, sehingga mereka akan memiliki suatu pembelajaran yang sudah mengikat di dalam diri mereka. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang yang masih kurang, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.